Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Hoiriyah dengan NIM 2232011009. Mahasiswa program studi ilmu hukum semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Nah, Indonesia merupakan negara hukum dan Indonesia juga merupakan negara yang berkembang. Nah, Indonesia telah menghadapi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah tentunya. Dari kasus penindasan di Timor Timur hingga kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua. Nah, Indonesia sebenarnya sudah dan terus berupaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi para korban. Nah, dalam upaya ini, Indonesia juga mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di luar negeri. Nah, seperti di Rwanda dan Suriah. Nah, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, penegakan hak asasi manusia di Indonesia merupakan tantangan yang terus berlanjut. Namun, pemerintah dan masyarakat Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan hak-hak setiap warga negara terlindungi dan terpenuhi. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Nah, salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling terkenal di Indonesia adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur. Nah, pada saat itu, Timor Timur masih merupakan bagian dari negara Indonesia. Nah, terjadi tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Timor Timur yang menuntut kemerdekaan. Nah, di situ banyak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Nah, kasus ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka pada tahun 1999. Lalu, selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, telah kita ketahui sampai saat ini, kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih terus berlanjut saat ini. Nah, selain Timor Timur, Papua juga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi banyak sekali kasus pelanggaran HAM sampai saat ini. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, terjadi berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua oleh aparat keamanan.
Nah, kasus-kasus tersebut meliputi pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Nah, meskipun pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, namun upaya penegakan hak asasi manusia di Papua masih terus berjuang dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan bagi para korban. Lalu selanjutnya ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Nah, Provinsi Aceh juga tidak luput dari berbagai pelanggaran HAM tentunya. Nah, selama konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia, banyak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Nah, selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul juga kerap terjadi. Meskipun upaya perdamaian telah dicapai, namun jejak trauma dan penderitaan akibat pelanggaran HAM di Aceh masih terus dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Mungkin itu merupakan salah satu kasus dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Yang pertama itu kasus pelanggaran HAM di Rwanda. Tentunya tidak hanya di Indonesia, pelanggaran HAM juga terjadi di berbagai negara lain di dunia. Nah, salah satu kasusnya yang mencoreng sejarah kemanusiaan adalah genosida di Rwanda pada tahun 1994. Nah, dalam kurun waktu 100 hari, lebih dari 800 orang Tutsi dan orang Hutu moderat dibunuh secara brutal oleh milisi Hutu. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling tragis tentang kegagalan masyarakat internasional dalam mencegah dan menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi dalam skala yang sangat besar. Terus selanjutnya ada kasus di Suriah. Nah, selain Rwanda, konflik berkepanjangan di Suriah juga telah menimbulkan banyak pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan. Sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2011, pemerintah Suriah dan berbagai kelompok bersenjata telah melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil. Nah, kasus-kasus ini telah menyebabkan jutaan pengungsi dan kehancuran infrastruktur di Suriah, serta mencoreng reputasi di dunia internasional dan dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Nah, selain pelanggaran HAM yang terjadi di Rwanda dan Suriah, kita juga sangat mengetahui yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Nah, pelanggaran HAM ini dilakukan oleh Israel tentunya terhadap Palestina. Bermula pada saat itu tanggal 23 Juni 2008 terjadi sebuah penembakan pertama yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar di dekat perbatasan Beit Lahia oleh seorang militer dari Israel. Nah, tindakan Israel tersebut sudah memenuhi unsur seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau juga kejahatan perang dalam Statuta Roma. Nah, yang seharusnya sudah bisa diadili oleh ICC. Namun pada kenyataannya ICC tidak memberikan tindakan tegas terhadap Israel. Nah, mungkin itu kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di luar negeri. Mungkin untuk kasus pelanggaran HAM sangat banyak, namun saya menjelaskan cuma beberapa saja. Terus apa sih upaya penegakan kasus HAM yang terjadi di Indonesia? Tentunya yang pertama, untuk meminimalisir adanya pelanggaran HAM. Nah, upaya yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Terus yang kedua adalah pengadilan HAM ad hoc. Nah, pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di daerah tertentu seperti di Timur Timur dan di Papua. Terus yang selanjutnya ada upaya untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM serta keluarganya. Mungkin salah satu upayanya seperti itu. Terus ada pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Bukan hanya untuk memenuhi hak kita sebagai warga dan sebagai manusia, tapi yang pertama itu ada memenuhi komitmen internasional. Jadi karena Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian internasional tentang HAM, terkait HAM, sehingga negara kita berkewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Sebenarnya dengan tidaknya Indonesia meratifikasi juga, negara harus dan wajib melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Terus yang kedua ada menciptakan stabilitas dan keadilan. Nah, penegakan HAM yang efektif akan mendukung terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, serta memastikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada menjaga martabat bangsa. Nah, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu sangat penting untuk menjaga reputasi dan martabat Indonesia sebagai negara yang demokratis yang menghormati nilai dan martabat semua warga negaranya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.